Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sesi yang terakhir hari ini, sesi yang ke-6. Ya, sesi yang terakhir hari ini sesi yang ke-6. Baik, kita lanjut bab ke-37. 37. Beramal dengan orientasi dunia. Maksudnya beramalnya hanya untuk cari dunia saja, tidak cari pahala. Dia itu beramal hanya cari dunia saja. Ini bab 37 itu hampir sama seperti bab 36. Sama-sama niatannya untuk selain Allah. Riya. Jadi dibedakan, ini bab 36. Tadi bahasannya apa? Riya. Riya itu tujuannya untuk cari pujian. Tujuannya untuk cari apa? Pujian. Sedangkan bab 37 ini tujuannya untuk dapat dunia saja. Gak mikir pahala di sisi Allah, gak peduli pahala di sisi Allah. Pokoknya saya cari dunia saja. Bentuknya gimana? Bisa jadi ada yang sholat, ya, cuma ingin sugih saja. Pahala gimana? Gak mau pahala saya. Pahala nggak peduli dia, urusan akhirat, pokoknya kaya di dunia saja. Contoh lagi, sodakohnya cuma ingin dapat gantian yang berlipat-lipat saja. Ya, 50.000 ingin dapat 500.000 saja, nggak mikir nanti dapat pahala. Maka kalau sodakohnya seperti ini bahaya. Dan ini kritikan yang kedua. Setelah tadi saya sampaikan tentang ayat 1000 dinar, ini kritikan juga yang kedua. Nih ya, tolong diingat baik-baik. Kalau ada yang anjurkan sodako cuma ingin dapat gantian yang lebih banyak saja, hati-hati niatnya. Nanti kita akan lihat di sini dalil. Ya, saya kritik ini sudah dari jauh-jauh hari ini. Ya, karena dia nganjurkan untuk entah di buku atau ceramahnya langsung ingin untuk orang banyak-banyak sedekah supaya dapat gantian lebih banyak. Mau pahala gimana? Nggak mikir pahala. Hati-hati, amalan jadi rusak. Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum kiat-kiat banyak-banyak sodako ini muncul saat ini. Sudah dibahas jauh-jauh hari oleh beliau, dan beliau tetapkan ini dalam bab 37 saat ini yang kita bahas. Baik, kita lihat beramal dengan orientasi dunia. Beramal dengan orientasi duniawi. Orang yang beramal hanya berorientasi kepada duniawi semata berarti telah berbuat syirik. Nah, di garis bawahi telah berbuat syirik, karena sama-sama niatannya, tujuannya untuk selain Allah. Atau di judul bab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan judul minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Di antara bentuk syirik adalah seseorang itu beramal, niatannya dengan amalnya ini untuk dapat dunia saja. Gak boleh. Beramal tetap cari akhirat. Urusan dunia itu dunia datang belakangan. Jangan jadikan dunia sebagai prioritas. Karena kalau kita kejar dunianya, cuma dapat dunia saja sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Segitu saja harapannya. Namun kalau orang itu mangkanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat itu tujuannya, dunia akan takluk kepadanya. Namun kalau yang cari dunia, dunia cuma dia dapat segitu saja yang dia harapkan, maka nggak ada tandingannya. Dan akhirat itu lebih banyak sekali kita dapat kebaikan daripada kita cuma cari dunia saja. Jadi cari akhiratnya saja. Dunia ini jangan dicari dulu. Dunia itu cuma ikutan, jangan jadikan tujuan pokok. Kalau jadikan tujuan pokok masalah. Paham ini ya? Dunia itu cuma jadi tambahan saja.
Allah kadang beri, kadang Allah ganti nanti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Namun tujuan pokoknya akhirat. Nah, sekarang kita lihat Allah Ta'ala berfirman. Kita lihat surat Hud ayat 15-16. Cuma 2 dalil saya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, bahkan di dunia mereka tidaklah dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat melainkan neraka. Segala yang telah mereka usahakan di dunia akan lenyap dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa saja yang mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim, kami akan beri kepada mereka. Kalau dia cuma cari dunia berarti Allah akan beri. Dia mau kaya gara-gara amalan ini, diberi enggak? Beri. Namun lihat kalimat selanjutnya, wa hum fiha la yubkhasun. Namun dia di dunia mereka tidaklah dirugikan. Itulah ya, mereka di dunia tidaklah dirugikan. Jadi tidak dapat rugi. Artinya dia cari dunia dapat dunia. Terus ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun di akhirat yang dia dapat itu neraka. Wa habita ma sanau. Amalannya jadi terhapus. Ya, wa habita ma sanau fiha wa batilun. Amalannya jadi batil. Makanu ya'malun. Apa yang telah dia lakukan dari amalan-amalan tadi jadi sia-sia. Dunia dapat nggak berarti? Dapat atau tidak dunianya? Dapat. Namun dunia itu hina. Cuma dapat dunia saja. Jadi kalau dia incar tadi 50.000 dapat 500.000, berarti cuma dapat 500.000 saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Malah dibalas ini, dikatakan di sini balasannya cuma neraka saja. Karena sudah niatannya tidak ikhlas karena Allah. Cuma incar itu saja. Dunia hina loh. Banyak celaan itu Allah tujukan tuh pada dunia, pada harta, pada dunia. Kaitannya semuanya dengan dunia. Sedangkan akhirat itu tidak pernah Allah celah. Kita kok kejar-kejar dunia terus melupakan akhirat. Lalu dalil yang berikutnya lagi. Nah, ini boleh dalil ini yang sangat jelas sekali nantinya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi, hatinya senang, tapi jika tidak diberi, hatinya marah. Celakalah dia dan semoga urusannya semakin dipersulit. Apabila dia tertusuk duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Berbahagialah orang yang memacu kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Rambutnya lusuh dan kedua kakinya penuh dengan debu. Jika dia ditugaskan di pos penjagaan, maka dia pun berjaga di pos tersebut. Jika dia ditugaskan di garis belakang, dia pun tetap setia di garis belakang. Jika dia meminta izin untuk bertemu pemimpin, maka tidak diberi izin. Jika dia bertindak sebagai perantara untuk bertemu dengan pemimpin, maka dia tidak diakui. Nah, lihat. Kalau dari ayat tadi, barang siapa di garis bawahi tadi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, sampai pada kalimat niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Berarti cuma dapat dunia saja. Nah, sekarang pada hadis dari Abu Hurairah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Khamisah dan khamilah itu artinya jenis pakaian. Kita kalau terjemahkan, celakalah budak uang. Berarti dia itu beramal cuma gara-gara kejar dunia saja. Celakalah hamba dinar. Dinar itu mata uang. Celakalah hamba dirham. Dirham itu adalah mata uang. Kita terjemahkan, celakalah budak dunia. Entah dia cari uang atau entah dia cari pakaian. Khamilah dan khamisah. Berarti bahasa bebasnya apa? Celakalah budak dunia. Apa-apa tujuannya, untuk dunia saja dia kerja. Untuk dunia saja dia beramal. Apa sifatnya? Ini sifatnya, lihat.
In u'tiya radiya wa illam yu'tas sakhita. Digaris bawahi, jika diberi hatinya senang, tapi jika tidak diberi hatinya marah. Sifatnya itu budak dunia. Dia sodako 50.000, dapat ganti dia senang 500.000, tidak diganti, protes. Kok saya sudah nyumbang 50.000 kok ora ono ganti? Niatannya berarti cuma cari dunia saja. Itu tandanya budak dunia. Ya, dihambakan, dia jadi hambanya dunia, jadi budak dunia. Suatu celaan karena dikatakan ta'isa. Hidupnya cuma untuk dunia saja. Sholatnya pun untuk dunia, kesehariannya pun untuk dunia saja. Lalu celakalah dia dan semoga urusannya semakin dipersulit, malah urusannya tambah sulit. Apabila dia tertusuk duri, didoakan jelek lagi, mudah-mudahan gak kecabut. Ini doa jelek loh berarti dari Kanjeng Nabi. Ini sudah doa jelek ini. Di awal sudah dikatakan budak dunia, kemudian tambah doa jelek lagi terakhir. Ya, hadis berikutnya tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, dia jaga pos penjagaan. Apapun dia ridhoi, mau taruh di depan, mau taruh di belakang, dia ridho. Cari ridhonya Allah ketika itu. Maka kesimpulannya berarti yang dibahas dalam bab ini, orang yang beramal, ingat ya, cuma cari dunia saja. Kita tidak bahas kalau dia ada tambahan, namun tujuannya cuma cari dunia saja, maka telah berbuat syirik. Namun ada amalan-amalan misalnya man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, siapa yang mau ditambahkan rizkinya, ya, dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah hubungan kerabat. Karena ada janji di sini ya. Ya, ada janji di sini. Maka kalau itu yang kita kejar, ada dalilnya gak masalah. Namun tetap silaturahmi, lakukan normal saja biasa. Allah panjangkan umur, alhamdulillah. Allah berkahi umur kita, alhamdulillah. Allah tambahkan rizki, alhamdulillah. Namun jangan itu jadikan tujuan pokoknya. Namun di sini tidak tercela berarti dia cari, karena sudah dijanjikan. Karena sudah dijanjikan. Juga tidak masalah bapak-bapak, ibu-ibu berdoa minta dunia. Berdoa minta dunia juga tidak tercela, tidaklah masalah. Gak apa-apa, minta untuk keberkahan anak, minta untuk dipanjangkan umur, gak masalah. Namun ingat, jangan cuma minta dunia saja, perhatikan juga akhirat. Ya, perhatikan juga akhirat. Kemudian yang terakhir kita lihat kandungan bab. Ada orang yang Kandungan bab 1. Ada orang yang orientasi amal solihnya adalah semata-mata duniawi. Ada orang yang orientasi amal solehnya adalah semata-mata duniawi. Digaris bawahi, semata-mata duniawi. Nggak ada di sini pikiran akhirat. Kalau ada pikiran akhirat, dapat pahala dia. Namun kadang nanti jadi berkurang kalau ada tercampur akhirat dan dunia. Intinya cari akhirat saja, dunia nanti ngikut di situ. Yang kedua, 2. Tafsir surat Hud ayat 15 sampai 16. nah ayat tadi menunjukkan orang yang cuma cari dunia saja. Ya, yang kita harapkan di sini adalah cari akhiratnya. Jadi amalan soleh kita. Yang ketiga, 3. Ada orang yang mengaku Islam akan tetapi dinamakan sebagai hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khomisoh, yaitu budak dunia, budak uang, dan budak pakaian. Terus yang keempat, 4. Pengertian hamba dinar, dirham, khomisoh, dan khomilah adalah orang yang jika diberi maka senang, tetapi jika tidak diberi marah. Nah itu pengertian budak dunia kayak gitu. Jika diberi dunia dia itu senang, jika tidak diberi dia marah. Terus yang kelima, 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar mereka celaka dan urusannya semakin ruwet. Mendoakan agar celaka ini, urusannya makin sulit. Ya, karena tadi sampai apa tadi? Apa yang nggak bisa dicabut tadi? Duri. Jika tertusuk duri, mungkin nggak kecabut itu durinya. Didoakan urusannya kan berarti tambah sulit. Malah jadi budak dunia itu malah urusannya tambah
sulit. Terus yang keenam. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar jika mereka tertusuk duri tidak bisa mencabutnya. Nah, doa yang jelek dari Nabi. Berarti urusannya makin sulit terus. Yang ketujuh. 7. Pujian terhadap orang yang berjihad dengan sifat seperti disebutkan dalam hadis di atas. Yaitu orang yang berjihad dan menjaga pos penjagaan. Alhamdulillah selesai berbagai macam hal-hal yang kaitannya dengan amalan hati. Kita sudah bahas cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian merasa aman dari siksa Allah, terputus dari rahmat Allah, berputus asa dari rahmat Allah, kemudian tadi masalah riya, dan beramal karena orientasi dunia. Besok baru kita bahas yang kaitannya dengan amalan-amalan yang lainnya lagi, insya Allah. Ya, besok mulai jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Pas tanggal abang atau tanggal merah? Nah, tanggal merah jam 6 sampai jam setengah 8 baru sarapan, baru lanjut lagi sampai siang, lanjut lagi sampai sore, lanjut terus sampai nah gitu. Baik, saya bahas dulu ini. Kalau nggak selesai kita bahas besok sampai setengah 6 aja. Ana pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bertemu iblis dan bertanya, berapa banyak dari umatku yang menjadi musuh-musuhmu? Iblis menjawab, engkau Muhammad, sebab aku benci kepadamu. Ulama yang mengamalkan ilmunya, pemimpin atau imam yang adil, orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan lain-lain. Bagaimana kualitas hadis tersebut? Coba nanti tunjukkan bahasa Arabnya, saya belum pernah meneliti hadis ini. Jika sebuah tempat ibadah itu telah maklum dinamakan masjid, tetapi masjid tersebut tidak pernah digunakan untuk sholat Jumat, berarti musola biasa kita sebutnya. Bagaimana dengan hal tersebut, Ustadz? Berarti dia diperuntukkan untuk sholat 5 waktu saja. Ya, nanti untuk Jumatan mungkin digabungkan agar jamaahnya lebih banyak, maka digabung dengan masjid yang lain. Boleh seperti itu. Mengapa kajian sunnah sering disebut Wahabi dan Wahabi mendapat stigma yang kurang baik? Di manakah adanya distorsi informasi tersebut? Ya biasa orang-orang yang nggak senang beda pendapat karena beda pendapatan. Itu saja, sudahlah, urusan dunia saja, urusan perut. Ya, kalau bukan urusan perut, insya Allah diterima itu dengan mudah. Ya, ini karena masalah urusan perut, sudah itu saja. Capek ngurus-ngurus orang. Bagaimana cara membedakan ujian dengan azab Allah? Ujian itu untuk orang beriman, azab itu untuk orang yang gemar maksiat. Bagaimana cara membedakan nikmat yang sesungguhnya adalah istidraj? Kok kita maksiat terus, kok malah dapat nikmat terus? Itu contohnya. Misalkan amalannya untuk dunia, misalkan minta kepada Allah usahanya berhasil dan niatnya kalau berhasil untuk sedekah. Kalau ini yang kita maksud gini loh, kamu sholat cuma ingin dapat balasan dunia saja, itu. Kamu sedekah cuma ingin dapat sedekahnya saja, ini diganti nanti dengan rezeki yang banyak, nggak mau pahala-pahala, nggak peduli akhirat pokoknya, cuma dunia saja. Itu yang tercela tadi. Doa di balik ini ada tuntunan ataukah tidak? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ini doa yang dibuat sendiri, boleh diamalkan, maknanya benar. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ini juga doanya benar. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doanya dari Nabi SAW. Hadisnya dari Ummu Salamah. Bolehkah kita dalam menjalankan sholat atau ibadah wajib lain, kita berharap agar usaha kita lancar, bisnis lancar, banyak rezeki? Boleh, namun yang pokoknya cuma apa? Cari ridha Allah dulu. Untuk dapat rizki, urusannya lancar, bisnisnya lancar, itu urusan belakangan. Yang penting cari ridha Allah, itu saja dulu diprioritaskan. Seberapa penting memahami syarat dan rukun tauhid? Penting sekali memahami tauhid, memahami syaratnya juga, memahami rukun-rukunnya juga. Intinya dari kitab tauhid ini kita akan memahami secara sempurna syarat dan rukunnya dari kalimat tauhid tadi.
takmir masjid di sekitar kos kami, merutinkan yasinan setiap pekan pada malam Jumat. Bagaimana cara kami memberikan nasihat kepadanya, sedangkan kami belum terlalu akrab dengannya? Bagaimana cara menyampaikannya agar mudah diterima? Solusi yang pertama, 1, banyak-banyak sabar. 2, banyak memaklumi, karena kamu belum akrab dan orang baru, ya kan? Ini orang lama. Jenengan akan menghancurkan dinasti yang sudah ada sejak lama. Kira-kira di demo nggak orang ini kalau hancurkan kayak gini? Wah, dia mau masa kamu. Nggak punya kuasa apa-apa, juga nggak kenal akrab. Cari makanya solusi lain. Sudah, ini biarkan dulu. Mungkin buka-buka, kalau bisa lobby ada pengajian, buka juga pengajian di situ. Ya, ngajak ngaji. Namun jangan dulu bahas masalah-masalah yang konflik seperti ini, kena masalah. Ya, trik-triknya ada sendiri. Yang penting tahu dulu, senang dengan ilmu, senang dengan ngaji, itu dulu awalnya. Baru nanti bisa menyampaikan ini dengan mudah. Ibu-ibu ada yang mau tanya di bawah? Ada yang mau nanya langsung? Saya baca kertas saja. Bagaimana bila kita memasuki suatu penginapan, lalu di dalam penginapan tersebut terdapat benda bernilai kesyirikan, semisal jimat yang dipasang di dinding, apakah perlu kita membuangnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah? Nggak boleh. Solusinya apa? Nggak nginap di situ. Itu paling manjur. Jika kita membagikan poster-poster kajian atau hadis dalam bentuk gambar, niat awalnya supaya ingin mendapatkan pahala dari teman yang mengerjakannya. Namun setelah itu setan memunculkan sifat ria. Namun kita berusaha untuk menghilangkannya. Sering seperti itu. Apa ini termasuk ria? Kalau dia cari pujian manusia, ria. Namun kalau dia berusaha menghilangkan, nggak jadi ria lagi. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Apakah harus membagikan? Bagikan saja. Jangan tinggalkan amal cuma gara-gara takut orang itu puji situ. Buang itu jauh-jauh, pujian-pujian tadi. Lakukan saja amal tadi tanpa punya maksud untuk cari pujian manusia. Mencela nasab orang lain, contohnya gimana? Ini ada orang buat salah, kita jelek-jelekkan keturunannya, padahal keturunannya nggak salah. Apa hukumnya membalas kebaikan atau membalas budi? Apakah ini termasuk mengharap ridho Allah? Balas budi orang berarti ini bentuk berbuat baik kepada manusia. Ini tidak masuk dalam pembahasan syirik, karena ini bukan pembahasan ibadah. Tolong jabarkan ke kami akidah aliran sesat seperti Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain secara singkat Ustaz. Baca di rumaiso.com, sudah jelaskan singkat padat jelas. Yes. Ini panjang lebar nih Mu'tazilah. Saya tuh nggak senang kalau ada sudah SMS lagi, Ustaz tolong jelaskan panjang lebar dengan dalil. Sudah SMS kok nggak sadar-sadar. Saya itu balas WA itu kadang cuma ngomong, ya boleh. Cuma semua seperti itu, nggak bisa bahas panjang lebar. Ini juga, ini butuh pembahasan panjang loh. Ini berapa aliran ini? Jabariyah 1, Mu'tazilah 2, Qadariyah, tambah lagi DLL. Ya Allah tidak menguji seorang hamba kecuali dalam kesanggupannya. Contoh ujian yang di luar kesanggupan bagaimana? Nggak mungkin seorang hamba diuji dari keluar kemampuannya. Kalau imannya makin tinggi, ujiannya makin berat. Imannya biasa-biasa saja, maka ujiannya begitu-gitu juga. Bagaimana cara bertobat atas dosa syirik dan dosa besar juga ria yang pernah kita lakukan? Bertobat, banyak istighfar, bertekad tidak mau mengulanginya lagi, dan ngaji kitab tauhid dan terus ikut pengajian. Bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran yang masih berorientasi dunia? Banyak ngaji. Ya, kemudian banyak ngaji tauhid, banyak juga kaji tentang akhirat, kemudian berusaha paksakan diri untuk ikhlas dalam beramal. Kalau kita banyak ngaji, nanti pikiran-pikiran itu sudah tidak peduli lagi. Ah, ngapain saya kejar dunia, ngapain kejar ini lagi? Pasti nanti orientasinya ini akhirat terus. Terkait riya, bagaimana jika riya padahal yang tidak terkait dengan amalan? Misal, pamer makanan, pamer foto di pantai. Apakah ini juga termasuk syirik? Itu cuma pekerjaan dunia saja, cuma jadi penghibur status. Ya, kalau ini pas Facebook, ya cuma tambah-tambah kerjaan saja karena nggak ada status. Ya foto makanan, kopi, foto, cet.
Saya habis ngopi. Ya kan nggak ada kerjaan kan gitu saja. Itu aja, nggak ada dihukumi syirik di sini. Kalau tadi yang dihukumi syirik tadi itu loh, pamer-pamer sajadah tadi loh habis sholat tahajud, itu baru syirik. Kalau ini apa? Kurang nggak ada status saja, pengen nambah status. Ya ini ada kerjaan saya fotokopi. Ya, itu nggak ada syiriknya di situ. Cuma kurang kerjaan. Ya. Kalau ibu dan keluarga masih memperingati tahlilan dan macam-macam seperti itu, sabar, banyak maklumi. Tugasnya ngaji, dakwahi pelan-pelan. Gitu aja ya. Sabar, banyak maklumi, ngaji biar ubah pelan-pelan. Doakan. Hukumnya meminjam sendal orang lain untuk berwudu, tetapi tidak izin, nggak boleh. Enggak boleh. Izin dulu. Ini saya punya sendal ini. Kalau belum ada yang ngaku sudah jalan kaki untuk wudu tadi. Enggak boleh pinjam. Kecuali kalau situ ditulis punya masjid, berarti boleh dipakai. Tidak jadi beramal karena takut riya adalah talbis iblis. Iya. Maka yang dilakukan beramal saja, nggak usah ingin perhatikan ini omongan ini, cari ridho Allah saja selesai. Terakhir. Saya belum lama mengenal Ma'had Salaf. Adakah pesantren Ma'had Salaf di sekitar Wonosari atau Pelayan supaya saya bisa belajar langsung kepada ustadznya? Soalnya kalau belajar kepada Ustadz Abdu kan tidak bisa secara langsung setiap hari. Sini ngaji ini hampir tiap hari loh di sini. Namun kamu nggak jadi warga sini, nggak tahu. Ya, sini ngajinya malam Kamis satu, malam Sabtu Al Azhar Karangreje, Sabtu Kliwon, Sabtu Legi Pelayan, terus apalagi Ahad pagi bapak-bapak khusus, terus Senin sore Jogja. Kalau dia Jogja, ini kan di Wonosari di sini. Ada setiap hari di sini, hampir setiap hari ada kecuali Senin, Selasa, Kamis saya di Jogja. Ya, kalau mau tinggal di sini ya. Kalau belum nikah ya nikah sama orang sini, nggak apa-apa. Apa hukum paytrend? Paytrend masih bermasalah. Nanti lihat fatwa dari Ustadz Dr. Erwandi Tarbizi, beliau paham untuk itu. Itu guru saya juga. Ustadz, bila kita beramal, berusaha ikhlas kepada Allah, namun karena ada urusan dunia yang mesti ditunaikan, semisal utang, apakah boleh mengintensifkan amalan-amalan dunia dan berharap Allah memudahkan urusan dunia? Yang jelas gini, kiat beramalnya cari akhirat saja, tambah amal baik, tambah amal soleh. Mugi-mugi dengan kita cari akhirat terus, Allah mudahkan juga untuk urusan dunia. Namun prioritasnya tetap apa? Akhirat. Dunia jadi ikutan. Ya, dunia jadi ikutan. Simpelnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi besok jam 6 pagi. Untuk ibu-ibu bisa langsung balik ke tempat masing-masing atau ada yang mau nginep di rumah warga karena sudah janjian, dan nanti ketemu lagi besok pagi jam 6. Apa? Besok saja. Ya, besok saja. Saya mau ngurus sesuatu dulu. Ya. Besok saja, nanti disimpan. Ya, yang lain boleh ngajak yang lainnya juga, namun saya sarankan untuk daftar lah, biar nanti kita tahu ini jumlah yang hadir berapa, karena penting untuk data di sini soalnya. Ya, kalau mau bawa orang lain lagi hadir di sini. Yang kami terima sementara untuk yang daftar saja terlebih dahulu. Bagi yang mau nginap nanti, karena ibu-ibu nanti malam sudah nggak ada lagi di sini, jenengan boleh bawa tas ke bawah. Namun nanti subuh sudah bawa lagi tas ke atas, karena jam 6 nanti sudah mulai lagi. Saya mohon istirahat benar-benar full untuk istirahat, biar nanti besok itu lebih lama. Karena dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 2, ya biar lebih fresh, ya biar lebih fresh nantinya. Baik, demikian ya untuk ini. Nanti sambil tunggu makan-makan, kalau makan malam sudah siap silakan untuk nikmati makan malam. Saya nanti habis isya ada kajian di Karangreje Masjid Al Azhar Wonosari, ya seperti biasa ada kajian sirah Nabi. Ya itu saja, kita cukup ngaji di sini, dan kita mudah-mudahan diberikan istiqomah bisa menyelesaikan ngaji kitab tauhid ini sampai hari Ahad besok. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.